Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Bersama kami, saya Siti Nurmadia, Saya Siti Badiatul Awana, saya Indra Salsabila, dan saya Alvin Sulaiman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu ring faktor. Nah, bagi kalian yang belum tahu ring faktor, simak video ini ya. Check it out! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal dari ring faktor, terlebih dahulu kita ulas tentang definisi dari ring faktor itu sendiri. Misalkan R itu suatu ring dan I itu suatu ideal dari R, maka R per I itu dengan I plus A itu di mana A-nya itu anggota dari R, A-nya itu anggota dari R, adalah ring dengan syarat yang pertama itu ada syarat penjumlahan. I ditambah A, kemudian I ditambah B itu menghasilkan I ditambah A plus B ini. Kemudian yang kedua ada syarat perkalian. I ditambah A, kemudian dikalikan I ditambah B. Hasilnya itu I ditambah A dikalikan B. Nah, ring ini dinamakan ring faktor atau ring quotient. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang saat pertama. Diketahui ring Z dan idealnya itu 5Z. Tentukan ring faktor dari Z terhadap ideal 5Z. Kemudian nanti kita akan menentukan itu merupakan fit atau bukan. Yang pertama, kita peroleh koset dari 5Z. Nah, sebelum masuk ke koset 5Z, kita ketahui bahwa anggota dari Z itu dalam kelas modulo 5 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, maka koset dari 5Z itu merupakan 0 ditambah 5Z, kemudian ada 1 tambah 5Z, 2 tambah 5Z, 3 tambah 5Z, 4 ditambah 5Z. Nah, jadi koset dari ring faktor Z per 5Z itu ini. Sama dengan kelas ekuivalensi modulo 5. Nah, diketahui Z adalah ring dan 5Z merupakan ideal dari Z, maka terbentuk ring faktor dari Z per 5Z, yaitu kan tadi di definisi ya ada I ditambah A, di mana A-nya itu anggota dari R. Nah, kalau di sini berarti R ditambah 5Z, berarti ini idealnya itu apa? Ini I-nya, ini kita misalkan sebagai A, atau kan boleh dibagi. Nah, di mana A ini anggota dari Z. Apa? A-nya anggota dari ini ya, anggota dari Z. Berarti kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan ini kelas modulo 5. Berarti kan ini hasilnya 0, 1, 2, 3, 4 sama. Kemudian kita akan membuktikan ring faktor dari Z per 5Z itu fit atau bukan. Fit atau bukan, atau tidak. Nah, kita membuktikannya dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, kita operasikan dengan operasi perkalian. Operasi perkalian dari ini, elemen-elemen dari Z per 5Z. Kita operasikan 0, 1, 2, 3, 4, dan dikalikan 0 plus 5Z ini. Kita coba dulu ya, yang pertama kita kalikan 0 plus 5Z dikalikan 0 plus 5Z. Hasilnya 0 kalikan 0 itu 0 ya. Kemudian 1 kalikan 1, 1. Kemudian kita coba 3 kalikan 4, 3 kalikan 4 itu berapa? 12. Dalam modulo 5 berarti kita sisa 2. Oke, apa syarat fill itu? Syarat fill itu semua elemen nol memiliki inverse, atau kita cari dulu elemen identitas dari tabel Cayley di ini. Kita cari elemen identitasnya. Elemen identitasnya itu gimana? Kita cari yang ini, barisnya ini, anggotanya itu sama dengan ini yang ada di ring faktor Z per Z5. Berarti kita yang sama ada, semuanya ada itu berapa? Ada di mana? Di baris ke 2. Nih, kemudian yang kolom, berarti kita kolom 0, 1, 2, 3, 4. Nih ya. Jadi kita peroleh elemen identitasnya itu, berapa? 1 ditambah 5Z. Nah, ini ya.
Oke, setelah kita mempunyai elemen identitas, kita bisa membuktikan bahwa itu field dengan kita mencari elemen identitasnya kan 1 plus 5Z. Kita mencari elemen tak nolnya itu memiliki inverse. Tadi kan yang 1 ditambah 5Z itu kan udah inverse-nya itu berarti ini ya. Kemudian kita cari yang 2, inverse-nya di mana? Kita elemen identitasnya itu 1 ditambah 5Z. Nah, berarti elemen inverse-nya dari 2 ditambah 5Z itu 3 plus 5Z. Kemudian inverse dari 3 plus 5Z itu berapa? 3 plus 5Z, elemen identitasnya kan 1 ditambah 5Z ini. Berarti inverse-nya itu 2 ditambah 5Z. Kemudian yang keempat, 4 plus 5Z itu ini. Kemudian inverse-nya berarti ini ya. Nah, karena ring faktor Z per 5Z itu memiliki elemen identitas, kemudian memiliki inverse, maka ring faktor dari Z per 5Z itu merupakan field. Baik, kita masuk ke soal 2, di mana himpunan Z8 sama dengan 0, 1, 2, sampai 7 merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 8. I sama dengan 0, 2, 4, 6 itu merupakan ideal sejati dari Z8. Nah, tentukan ring faktor yang terbentuk dari Z8 per I. Kita masuk ke penyelesaian. Oke, untuk kita mencoba ideal I2 gitu ya, merupakan ideal sejatinya dari Z8, di mana tadi sudah di soal begitu ya, sudah diketahui untuk ideal sejatinya itu ada 0, 2, 4, dan 8. Nah, untuk mencari ring faktor Z8 per I-nya itu bagaimana begitu ya. Nah, ini pakai ini nih. Oke. R plus AR elemen dari Z8. Untuk Z8-nya tadi elemennya berapa aja begitu ya. Dari 0 ini sampai 7. Oke, kita coba mencarinya satu-satu begitu. 0 plus I berarti itu hasilnya 0, 2, 4, 6. Terus untuk 1 plus I gitu ya, 0 ditambah 1, 1, 2 ditambah 1 itu 3, 4 ditambah 1 itu 5, dan 6 ditambah 1 itu 7. Nah, kita masuk ke yang 2, begitu elemen Z8 yang 2 plus I itu menghasilkan 2 ditambah 0 kan 2, 2 ditambah 2 itu 4, terus 6 ditambah 2 itu 0, karena modulo 8 begitu. Dan itu ternyata kembali lagi ke elemen ini sama dengan 0 ditambah 1. Nah, untuk kita coba yang 3 plus I begitu. 3 plus I 3 ditambah 0, 3, terus 2 ditambah 3 itu 5, 4 ditambah 3 itu 7, dan 6 ditambah 3 itu 0. Ini juga sama dengan yang 1 plus I begitu. Kita hitung sampai 7 plus I menghasilkan kita bisa lihat elemennya itu kembali lagi ke 1 plus I. Nah, hal itu berarti untuk ring faktor dari Z8 per I itu hanya berisi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas soal yang ketiga, di mana soalnya diketahui Z6 itu adalah suatu ring komutatif dengan elemen kesatuan. Ring komutatif dengan elemen kesatuan. Dari semua kelas bilangan bulat modul 6. Jadi Z6 ini merupakan semua kelas bilangan bulat modulo 6. Dan ada juga I, di mana I ini merupakan ideal prima dari Z6 yang anggotanya yaitu 0, 2, dan juga 4. Nanti kita akan buktikan bahwa I ini merupakan ideal prima dari Z6. Untuk soalnya, yaitu tunjukkan bahwa ring faktor Z6 per I ini adalah suatu daerah integral, di mana kita ingat bahwa daerah integral ini tidak memiliki pembagi 0 sejati.
Mari kita bahas bersama untuk penyelesaian dari soal yang sudah kita buat tadi ya. Untuk penyelesaiannya, kita tahu bahwa anggota dari Z6 itu, anggotanya yaitu dari 0 sampai dengan 5. Di mana tadi kita juga ada memiliki I, di mana I-nya ini anggotanya yaitu 0, 2, dan juga 4, merupakan ideal prima dari Z6. Nah, kita akan tunjukkan dengan menggunakan kontraposisi atau kebalikannya. Nah, di sini kita lihat, saya menggunakan tabel Cayley perkalian. Saya mengambil beberapa angka, di mana di sini itu merupakan kontraposisi dari I, di mana I ini anggotanya adalah 0, 2, dan juga 4. 1, 3, 5 ini merupakan anggota dari Z6 yang tidak ada di dalam I ini. Didapatkan beberapa bilangan berikut. Berdasarkan tabel secara kontraposisi berlaku bahwa untuk suatu bilangan A, B merupakan anggota bilangan Z6, dengan apabila A-nya itu bukan merupakan anggota dari I dan B-nya itu bukan merupakan anggota I, maka apabila dikalikan juga bukan merupakan anggota bilangan I. Jadi, I ini adalah ideal prima dari Z6. Semisal kita ambil bilangan 1 apabila dikalikan dengan semisal 3 sama dengan 3 ya. Nah, 3 ini itu bukan merupakan anggota bilangan dari I juga. Jadi terbukti bahwa I ini merupakan ideal prima dari Z6. Untuk penyelesaian selanjutnya, kita tadi sudah memiliki Z6 dan juga I, yang dimana tadi Z6 ini merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan I ini adalah ideal prima dari Z6. Nah, yang pertama kita harus lakukan yaitu mencari himpunan koset-koset dari Z6 per I. Langkah pertama yang harus kita ketahui yaitu kita harus menambahkan antara Z6 ini dengan I. Kita tahu bahwa anggota dari Z6 itu adalah 0 sampai dengan 5. Nah, kita tambahkan dengan semua bilangan I. Kita mulai dari 0 plus I, di mana anggota I ini tadi ini ya, 0, 2, 4. 0 ditambah 0 itu 0. 0 ditambah dengan 2 yaitu 2. Sedangkan 0 ditambah dengan 4 yaitu 4. Untuk selanjutnya yaitu 1 plus I. 1 ini ditambahkan dengan bilangan-bilangan dari I menghasilkan 1, 3, 5 ini. Dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa anggota-anggota bilangan ini hampir-hampir mirip ya. Untuk yang pertama 0, 2, dan juga 4. Yang kedua yaitu 1, 3, 5. Yang ketiga 2, 4, 0 ini hampir-hampir mirip dengan anggota bilangan yang pertama yaitu 0 plus I. Jadi kita samakan yaitu sama dengan I. Dan selanjutnya untuk 3, 5, 1 ini sama dengan 1, 3, 5 ini ya. Kita sama dengankan dengan 1 plus I dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel Cayley penjumlahan dan juga tabel Cayley perkalian. Kita tadi dapatkan anggotanya yaitu I dan juga 1 plus I terus-menerus seperti itu. Untuk tabel Cayley penjumlahan dapat dilihat seperti ini ya teman-teman. Dan untuk tabel Cayley perkalian seperti ini. Nah, Z6 itu merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan I adalah suatu ideal prima dari Z6. Maka ring faktornya adalah daerah integral. Karena kita lihat pada tabel Cayley penjumlahan dan juga tabel Cayley perkalian, di sini tidak ada pembagi 0 sejati. Jadi apabila ada Z6, ring komutatif dengan elemen kesatuan dan juga terdapat I ideal prima dari Z6, ini mereka ring faktornya itu merupakan daerah integral. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat atau soal yang keempat. Diketahui Z4 adalah suatu ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 4. Tentukan apakah Z4 per I merupakan suatu field dengan I sama dengan 0,2
Untuk membuktikannya, kita langkah pertama mencari ring faktor dari Z4 per I terlebih dahulu. Kita ketahui Z4 itu elemennya ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk mencari ring faktornya, kita menggunakan koset kiri atau koset kanan dengan cara menjumlahkan idealnya ini dengan setiap elemen di Z4, berarti I plus 0, I plus 1, sampai I plus 3. Nah, I plus 0 ini menghasilkan 0 plus 2 karena 0 plus 0, 0, dan 2 plus 0, 2. Begitu pula dengan I plus 1 menghasilkan 1 dan 3. I plus 2 menghasilkan 2 dan 0. I plus 3 menghasilkan 3 dan 1. Nah, kita lihat di sini. I plus 0 itu sama dengan I plus 2. Kemudian I plus 1 sama dengan I plus 3. Nah, karena ini sama, kita ambil yang paling kecil. Nah, maka ring faktor dari Z4 per I itu adalah I dan I plus 1. Nah, I ini sama dengan I plus 0 ya teman-teman. Sama juga. Oke, langkah selanjutnya kita kan mau membuktikan Z4 per I itu suatu field atau bukan. Nah, syarat field itu kan memiliki inverse perkalian pada setiap elemen yang tak nol. Nah, sebelumnya kita mencari elemen kesatuannya terlebih dahulu atau elemen identitasnya. Untuk mencari elemen identitasnya, kita lihat di sini. Baris paling atas dan kolom paling kiri. Itu urutannya adalah I dan I plus 1 atau 1 plus I. Nah, kita mencari pada baris dan kolom yang sama seperti yang ini dan ini. Nah, kita cek pada baris 1. Ini I udah benar, tapi ini bukan I plus 1 atau 1 plus I. Kemudian kita cek pada baris kedua. Ini I udah benar dan I plus 1 juga udah benar. Selanjutnya, pada kolomnya. Ini I juga udah benar, ini I plus 1 juga sama. Artinya, I plus 1 atau 1 plus I ini merupakan elemen kesatuan dari Z4 per I. Nah, untuk mencari inverse-nya, pada kolom putih ini atau kolom hasil perkalian yang memiliki atau sel tersebut itu merupakan elemen kesatuan, berarti dia mempunyai inverse. Artinya 1 plus I ini memiliki inverse 1 plus I. Begitu pula I plus 1 yang di sini memiliki inverse I plus 1 yang di sini. Artinya I plus 1 itu memiliki inverse dirinya sendiri. Pada tabel perkalian tersebut sudah terbukti bahwa setiap elemen yang tak nol pada Z4 per I itu memiliki inverse, yaitu I plus 1 inverse-nya adalah dirinya sendiri. Jadi terbukti bahwa Z4 per I itu merupakan suatu field atau lapangan. Oke. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.